Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pada mata kuliah bimbingan dan konseling, kami akan mempresentasikan makalah kami mengenai masalah-masalah yang dihadapi siswa di sekolah dan peran BK. Saya Sofia Utari dan teman saya Filia Lendari. Nah, di sini kami akan menjelaskan pertama pengertian masalah. Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ada yang melihatnya sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang dan ada pula yang mengartikannya sebagai sesuatu yang tidak mengenakan. Masalah itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, masalah itu adalah sesuatu yang tidak disukai adanya. Yang kedua, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, ciri-ciri masalah adalah ingin atau perlu untuk dihilangkan. Nah, yang biasa dialami seseorang mengandung satu atau lebih ciri di atas itu, maka kita bisa melihat diri sendiri sebagai contoh. Jenis-jenis masalah yang dialami murid di sekolah bisa bermacam-macam. Misalnya masalah perkembangan jasmani, masalah perkembangan kesehatan, masalah keluarga dan rumah tangga, masalah-masalah psikologis, masalah sosial, masalah kesulitan dalam belajar, dan masalah motivasi dan pendidikan pada umumnya. Masalah yang sering dihadapi siswa dan solusinya. Pertama, anak yang sulit memahami. Penyebabnya adalah faktor lingkungan dikarenakan kelas yang tidak nyaman dan kondusif. Solusinya adalah membuat dan membangun anak untuk hidup disiplin dan mandiri, maka harus dimulai dari lingkungan keluarga secara khusus dan lingkungan sekitarnya secara umum. Yang kedua, anak yang bodoh. Penyebabnya adalah kurang belajar, kurang disiplin, kurang memanfaatkan waktu, kurang memperhatikan, kurangnya mengulang pelajaran, tidak ada rasa percaya diri, banyak bermain dan menyampingkan pelajaran, malas. Solusinya adalah selalu memberikan perhatian yang lebih pada anak yang bodoh, memberikan motivasi, saran, dan selalu memberikan cara mudah dalam belajar agar mudah dipahami. Yang ketiga, anak yang nakal. Penyebabnya adalah pengaruh lingkungan yang kurang baik, perhatian orang tua yang kurang terhadap anak, pergaulan dan kurang kontrol. Solusinya adalah pada dasarnya, anak yang semacam ini kurang terkontrol baik dari lingkungan mereka atau dari tempat mereka belajar. Anak yang nakal itu bisa dari kurangnya seorang guru melihat dan mengamati karakter anak dan sifat anak itu sendiri. Pada dasarnya, apabila anak itu sudah didekati, maka anak itu akan nurut dan patuh. Yang keempat, anak yang pemalu. Penyebabnya adalah biasanya dari faktor anak itu sendiri, dan apabila tidak diubah, maka akan selamanya anak itu akan jadi pemalu. Yang kelima, anak yang suka bolos. Penyebabnya adalah tidak suka terhadap materi yang disampaikan, terutama pelajaran yang banyak ditakuti siswa seperti pelajaran berhitung, matematika, kimia dan fisika. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pendekatan krisis, yaitu upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Bimbingan ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami individu. Dalam pendekatan ini, konselor menunggu klien yang datang. Selanjutnya mereka memberi bantuan sedikit sesuai dengan masalah yang dirasakan klien. Selanjutnya ada pendekatan remedial. Nah, pendekatan ini adalah upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kesulitan. Tujuan bimbingan ini adalah untuk memperbaiki kesulitan yang dialami individu. Dalam pendekatan ini, konselor memfokuskan pada kelemahan-kelemahan individu yang selanjutnya berupaya untuk memperbaikinya. Yang terakhir ada pendekatan preventif. Nah, yang ini adalah upaya bimbingan yang diarahkan untuk mengantisipasi masalah-masalah umum individu dan mencoba mencegah jangan sampai terjadi masalah tersebut. Konselor berupaya untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Selanjutnya, strategi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang ini ada beberapa komponen program, yaitu layanan dasar dan layanan responsif. Yang pertama, strategi untuk layanan bimbingan dasar. Bimbingan klasikal.
Layanan dasar diperuntukkan bagi semua siswa. Hal ini berarti bahwa dalam peluncuran program yang telah dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para siswa di kelas secara terjadwal. Konselor memberikan layanan bimbingan pada para siswa. Kegiatan layanan dilaksanakan melalui pemberian layanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi siswa. Bimbingan kelompok. Konselor memberikan layanan bimbingan kepada siswa melalui kelompok-kelompok kecil. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersifat umum dan tidak rahasia. Selanjutnya, berkolaborasi dengan wali kelas. Program bimbingan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak yang dalam hal ini khususnya pada wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi dengan siswa dan membantu memecahkan masalah siswa. Selanjutnya, strategi layanan responsif, yaitu konsultasi. Konselor memberikan layanan konsultasi kepada guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah dalam rangka membangun kesamaan perspektif dalam memberikan bimbingan kepada para siswa. Konseling individual dan kelompok. Pemberian layanan konseling ditujukan untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling, siswa dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara tepat. Selanjutnya, rujukan atau alih tangan. Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah klien, sebaiknya ia mengalih tangankan klien kepada pihak yang berwenang seperti psikolog, psikiater, dan dokter, serta kepolisian. Klien yang sebaiknya dialihtangankan adalah mereka yang memiliki masalah seperti depresi, tindak kejahatan, kecanduan narkoba, dan penyakit kronis. Dan yang terakhir, bimbingan teman sebaya. Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lainnya. Siswa yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Baiklah, itu tadi adalah beberapa makalah kami yang kami bacakan, yang nantinya bisa kita diskusikan bersama dalam sebuah forum. Baiklah, kami mohon maaf bila ada kesalahan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.